one dance, baby. That one dance. Baiklah, saya Anggun Namasari dengan NIM 2012119009 akan membacakan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melakukan kehidupan bernegara. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman-ancaman yang datang untuk negeri ini dapat dicegah dengan cepat. Sebab Pancasila merupakan ideologi yang terbuka bagi seluruh perkembangan zaman, sehingga apapun yang terjadi dalam perkembangan zaman harus sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku atas dasar Pancasila. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fiza Nur Aisyah dengan NIM 20129139. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor eksternal dan internal yang memengaruhi Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun faktor eksternal meliputi menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena terbukanya informasi. Faktor eksternal lain adalah Saya baru selesai rapat dengan Pak Kapolri. Kita membahas masalah penegakan hukumnya dan insya Allah hasilnya sangat bagus. Berhasil mengungkap jati diri siapa pelakunya, suami istri. Kemudian nanti juga akan ada penjelasan penangkapan pihak-pihak yang memberikan dukungan kepada dua orang ini. Oh, artinya masih ada Pak orang selain dua pelaku ini Pak. Itu sudah ada gambaran Pak siapa? Ada, sudah tertangkap. Nanti akan ada penjelasan dari Pak Kapolri juga masalah ini. Kita tunggu beberapa saat lagi ya. Itu apakah penangkapannya di Makassar juga Pak atau ternyata di luar daerah Pak? Sementara yang ada di Makassar dulu. Jadi sudah ada tersangka baru yang diduga kuat memberikan dukungan kepada yang bersangkutan. Langkah-langkah penegakan hukum sudah dilakukan oleh pihak penyidik Polri Densus 88 dan hasilnya cukup bagus. Hari ini mudah-mudahan nanti akan ada penjelasan yang lebih konkret. Jadi kita tunggu sebentar ya. Ada berapa orang Pak? Ya estimasinya kurang lebih 2-3. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Peran dari mereka masing-masing. Kita dukung aparat penegak hukum untuk menuntaskan. Dari jaringan yang sama ya Pak? Yang sama. Kita berharap kepada seluruh masyarakat, BNPT mewakili pemerintah pusat, jangan ragu tetap beraktivitas seperti biasa. Kita tingkatkan kewaspadaan dini kepada pihak-pihak yang berusaha untuk mempengaruhi anak-anak muda kita. Kita perkuat sinergi, kolaborasi agar potensi pemikiran, tindakan yang mengarah kepada perbuatan terorisme ini bisa kita atasi bersama-sama. Jadi kami memohon, dukunglah kita semuanya, tokoh-tokoh agama kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, dan tokoh-tokoh pemerintahan yang ada. video tersebut adalah contoh tentang Pancasila sebagai ideologi negara secara eksternal. Seseorang bisa melakukan hal seperti itu tadi dikarenakan ideologi Pancasila yang dimilikinya telah mulai memudar ataupun hilang. Hal tersebut bisa terjadi karena faktor masuknya ideologi-ideologi dari luar yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan adat istiadat yang telah kita miliki. Masuknya ideologi-ideologi dari luar
tersebut bisa saja dikarenakan dua faktor. Faktor yang pertama yaitu adanya pihak-pihak yang menyebarkan ideologi-ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Namun, si penyebar tersebut seperti memberi iming-iming atau telah mendoktrin dan mencuci otak targetnya sehingga seseorang bisa langsung terjerumus kepada ideologi yang salah tersebut. Faktor yang kedua adalah berkembangnya teknologi digital pada saat zaman sekarang. Di era digital sekarang, kita semakin mudah dalam mendapatkan informasi, baik itu politik, pendidikan, dan lain sebagainya. Kita ketahui bahwa di luar sana begitu banyak ideologi-ideologi atau aliran yang sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Cara menyebar ideologi itu menyebabkan ideologi yang dimilikinya dengan akses digital yang sudah sangat mudah diakses tadi. Penyebar ideologi tersebut dapat memanfaatkan yang ada di era digital sekarang ini untuk menyebarkan paham yang dimilikinya. Ia bisa jadi menyebarkannya di internet melalui sebuah artikel agar mengajak banyak orang untuk ikut dengannya, atau bisa jadi memanfaatkan fitur chat di media sosial dan menyebarkan pahamnya secara pribadi kepada targetnya. Setelah target tersebut sudah didoktrin dengan ideologi tersebut, sang penyebar menyuruh targetnya itu menyebarkannya lagi kepada orang lain atau kerabat terdekatnya. Istilah tersebut bisa disebut dengan dari orang ke orang. Hal seperti itulah yang bisa membuat menyebarnya ideologi-ideologi yang tidak cocok dengan ideologi Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Putri Diana dengan NIM 203028 akan menyampaikan revisi video, yaitu sementara faktor internal meliputi pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Adapun perkembangan digitalisasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi Pancasila sebagai ideologi negara, seperti contoh kemajuan di bidang teknologi. Dengan mudah mendapatkan sumber informasi, maka dapat mengubah pola interaksi masyarakat. Baiklah, sekian penyampaian revisi video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, seperti kasus berita hoaks ataupun berita bohong yang merupakan perkembangan dari era digitalisasi yang membuat nilai-nilai Pancasila itu menjadi berubah sehingga dapat merugikan masyarakat. Dengan perkembangan era digitalisasi, maka Pancasila sebagai ideologi negara perlu ditegakkan supaya nilai-nilai Pancasila yang sebelumnya telah tumbuh dan terbangun pada diri bangsa Indonesia tidak jatuh dan tidak pula menghilangkan nilai Pancasila sebagai pemersatu negara. Untuk itu, perlu adanya kewaspadaan terhadap perkembangan digitalisasi sehingga perkembangan digitalisasi ini tidak digunakan sebagai keuntungan pribadi. Namun, berkembangnya era digitalisasi terhadap Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki keuntungan. Adapun keuntungannya yaitu memudahkan masyarakat untuk mengetahui nilai-nilai sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara, serta merupakan nilai moral kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perkembangan era digitalisasi harus dipahami serta digunakan sebagai penegak nilai Pancasila itu sendiri. Upaya agar ideologi Pancasila tetap pada marwahnya adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menolak masuknya ideologi lain yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, mengamalkan setiap nilai Pancasila, tetap menjaga kesaktian setiap silanya, dan tidak menghilangkan Pancasila sebagai dasar hukum tertinggi.